Paradigma konsep dan kerangka konsep. Bidan sebagai pemberi pelayanan kebidanan merupakan ujung tombak dalam menurunkan angka kematian ibu atau AKI. Salah satu kontribusi menurunkan AKI adalah dengan memberikan pelayanan kebidanan yang berkualitas. Keberhasilan pelayanan tersebut dipengaruhi oleh pengetahuan, keyakinan, pemahaman, dan cara pandang bidan dalam kaitan atau hubungannya timbal balik antara manusia atau wanita, kesehatan, lingkungan, pelayanan kebidanan, perilaku, dan keturunan. 1. Pengertian paradigma. Banyak ahli yang membahas pengertian paradigma. Pengertian paradigma antara lain sebagai berikut. Pertama, pandangan fundamental tentang persoalan dalam suatu cabang ilmu pengetahuan menurut Masterman tahun 1970. Kedua, bagaimana kita menyerap dunia. Paradigma menjelaskan dunia kepada kita dan menolong kita memahami setiap fenomena yang terjadi di sekitar kita menurut Adam Smith tahun 1975. Ketiga, pola pikir dalam memahami dan menjelaskan aspek tertentu dari setiap kenyataan menurut Ferguson. Keempat, paradigma adalah suatu pandangan global yang dianut oleh mayoritas anggota suku kelompok ilmiah menurut Cohu 1977. Paradigma merupakan teori-teori yang membentuk susunan yang mengatur teori itu berhubungan satu dengan yang lainnya. Paradigma kebidanan berupa suatu cara pandang bidan dalam memberikan pelayanan, yaitu pandangan terhadap manusia atau wanita, lingkungan, perilaku, pelayanan kesehatan atau kebidanan, dan keturunan, menurut Mustika 2004. Bidan dalam bekerja memberikan pelayanan keprofesiannya berpegang pada paradigma, berupa pandangan terhadap manusia atau wanita, lingkungan, perilaku, pelayanan kesehatan kebidanan, dan keturunan. 2. Komponen paradigma. Pertama, manusia atau wanita. 1. Paradigma tentang manusia. Manusia atau wanita merupakan fokus dari pelayanan kebidanan, bertindak sebagai klien yang merupakan makhluk biopsikososial dan spiritual yang komprehensif, atau satu kesatuan yang memiliki sifat unik dengan kebutuhannya yang berbeda-beda, sesuai dengan tingkat perkembangannya masing-masing, menurut Konsorsium Ilmu Kesehatan tahun 1992. Manusia selalu berusaha memenuhi kebutuhan dasar hidupnya melalui berbagai usaha, belajar, mengembangkan diri, mengeksplorasi dalam menggunakan sumber-sumber yang diperlukan. Manusia secara terus-menerus menghadapi berbagai macam perubahan lingkungan dan selalu berusaha menyesuaikan diri agar tercapai keseimbangan. Kedua, konsep tentang manusia. Perempuan atau manusia adalah makhluk biopsikososial. Biopsikososial berasal dari kata bios. Bios berasal dari kata bio yang artinya hidup. Manusia merupakan suatu susunan sel hidup yang membentuk suatu sistem organ tubuh, muskuloskeletal, saluran pernafasan, saluran pencernaan, dan sebagainya. Manusia mempunyai kebutuhan agar tetap hidup. Manusia tidak lepas dari hukum alam dilahirkan, berkembang, dan akhirnya mati. Psiko berasal dari kata psiche yang artinya ruh atau jiwa atau sukma. Artinya, manusia mempunyai struktur kepribadian yang terdiri dari ide, ego, superego. Manusia mempunyai daya pikir dan kecerdasan, mempunyai kebutuhan psikologis agar pribadinya dapat berkembang, penghargaan, dicintai, rasa aman, disiplin, dan belajar. Manusia mempunyai pribadi yang unik di mana tidak ada dua individu yang sama. Kemudian ada sosial. Sosial berasal dari kata sosius yang artinya teman. Artinya, manusia hidup bersama-sama dengan orang lain, keluarga, kelompok kecil, memberikan kebudayaan, dan bermasyarakat. Manusia dipengaruhi dan beradaptasi dengan lingkungannya. Manusia sebagai suatu sistem terbuka dan adaptif. Sistem terbuka artinya manusia sebagai sistem terbuka yang secara konstan berinteraksi dengan lingkungannya.
dengan cara menyesuaikan diri dengan lingkungannya atau menyesuaikan lingkungan dengan mereka. Kata lingkungan di sini dipakai dalam arti seluas-luasnya, dari lingkungan luar termasuk segala sesuatu yang dengan salah satu cara mempengaruhi apa yang terdapat di dalam manusia. Lingkungan luar atau mikroorganisme, cuaca, kejadian sehari-hari, hubungan dengan teman dan keluarga, pengalaman, pendidikan dan pekerjaan. Lingkungan dalam atau intern terletak di dalam tubuh dan mempengaruhi tingkah laku atau sikap manusia. Konsep kebutuhan berlaku kalau manusia memakai sistem terbuka. Kemudian ada hemostatis, ialah proses mempertahankan stabilitas. Homeostatis disamakan dengan konsep equilibrium. Equilibrium adalah keadaan berimbang kalau dua tenaga atau kekuatan yang sama saling berhadapan. Ketiga, kerangka konsep tentang manusia. Dalam pemahaman mengenai paradigma dan konsep tentang manusia atau wanita tersebut di atas, membentuk kerangka dari konsep-konsep tersebut sehingga bidan dalam memberikan asuhan kebidanannya harus memperhatikan manusia seutuhnya dengan menggunakan pendekatan holistik atau komprehensif, mengkaji dan mengidentifikasi kebutuhan pasien dari segala faktor yang ada dalam semua unsur biologis, psikologis, dan sosialnya. Sebagai klien yang bersifat individu, sasaran pemenuhan kebutuhan dasarnya adalah biopsikososial dan spiritual yang berbeda dengan individu lainnya. Karena itu, diharapkan terjadi proses pemenuhan kebutuhan dasar ke arah kemandirian atau mengembangkan potensi klien serta menolongnya untuk mengatasi keterbatasannya dalam menggunakan sumber secara tepat. B. Bidan. Definisi bidan menurut beberapa sumber yaitu: pertama, menurut WHO, ICM, dan Vigo tahun 1992, bidan adalah seorang yang diakui secara reguler dalam program pendidikan bidan, diakui secara yuridis, ditempatkan dan mendapatkan kualifikasi serta terdaftar di sektor dan memperoleh izin melaksanakan praktik kebidanan. Kedua, menurut Kepres nomor 23 tahun 1094 pasal 1 butir 1 tentang pengangkatan bidan sebagai pegawai tidak tetap. Bidan adalah seseorang yang telah mengikuti program pendidikan bidan dan telah lulus ujian sesuai persyaratan yang berlaku. Nomor 3, menurut Kepmenkes nomor 822-Menkes-SK-9 tahun 1993 pasal 1 butir 1 tentang penyelenggaraan program pendidikan bidan. Bidan adalah seseorang yang telah mengikuti dan lulus program pendidikan bidan sesuai dengan persyaratan yang berlaku. Keempat, lampiran Kepmenkes nomor 821-Menkes-SK-8-1994 tentang petunjuk teknis pelaksanaan pengangkatan bidan sebagai pegawai tidak tetap pada pendahuluan butir C dan pengertian organisasi. Bidan adalah seseorang yang telah mengikuti dan lulus program pendidikan bidan dan telah lulus ujian sesuai dengan persyaratan yang berlaku. Kelima, menurut IBI tahun 2003, bidan adalah seseorang perempuan yang telah mengikuti dan menyelesaikan pendidikan bidan yang telah diakui pemerintah dan telah lulus ujian sesuai dengan persyaratan yang berlaku, dicatat atau register, dan diberi izin secara sah untuk menjalankan praktik. Kemudian, bidan adalah seseorang yang menjaga ibu dengan sabar dan penuh cinta, meraba dan menyentuh dengan penuh sensitif dan sopan, mendengarkan dengan penuh perhatian, dan memberikan waktu yang memadai, mencium dengan penuh pengertian dan perhatian. Kemampuan seorang bidan untuk menjadi pendamping perempuan dan keluarganya merupakan perpaduan dari kepribadian, sifat-sifat intuitif, empati, dan pengetahuan dengan teori dan dengan pemikiran tentang praktik kebidanan menurut Briar tahun 1995 halaman 6-7. Terkait dengan pengertian bidan tersebut, ada beberapa istilah yang perlu disampaikan pengertiannya agar terjadi persamaan persepsi. Pertama, kebidanan atau midwifery.
merupakan ilmu yang terbentuk dari sintesa berbagai disiplin ilmu atau multidisiplin yang terkait dengan pelayanan kebidanan, meliputi ilmu kedokteran, ilmu keperawatan, ilmu perilaku, ilmu sosial budaya, ilmu kesehatan masyarakat, dan ilmu manajemen untuk dapat memberikan pelayanan kepada ibu dalam masa prakonsepsi, hamil, bersalin, postpartum, dan bayi baru lahir. Kedua, pelayanan kebidanan. Pelayanan kebidanan adalah bagian integral dari sistem pelayanan kesehatan yang diberikan oleh bidan yang telah terdaftar atau terregister, yang dapat dilakukan secara mandiri, kolaborasi, atau rujukan. Ketiga, asuhan kebidanan. Asuhan kebidanan adalah penerapan fungsi dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab dalam memberikan pelayanan kepada klien yang mempunyai kebutuhan atau masalah dalam bidang kesehatan ibu masa hamil, ibu masa bersalin, masa nifas, bayi baru lahir dan keluarga berencana. Keempat, praktik kebidanan. Penerapan ilmu kebidanan dalam memberikan pelayanan atau asuhan kebidanan kepada klien dengan pendekatan manajemen kebidanan. Kelima, manajemen kebidanan. Pendekatan yang digunakan oleh bidan dalam menerapkan metode pemecahan masalah secara sistematis, mulai dari pengkajian, analisis data, diagnosa kebidanan, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Keenam, tinjauan keilmuan kebidanan. Keberadaan disiplin keilmuan kebidanan sama seperti keilmuan lainnya, ditopang oleh berbagai disiplin keilmuan lain yang telah jauh berkembang sehingga dalam perjalanannya mulai dipertanyakan identitas dirinya sebagai suatu disiplin keilmuan yang mandiri. Ketujuh, wewenang bidan. Bidan dalam menjalankan praktiknya berwewenang untuk memberikan pelayanan yang meliputi pelayanan kesehatan ibu, pelayanan kesehatan anak, pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana. Selanjutnya, kesehatan. Konsep sehat, di mana di sini terbagi menjadi kesehatan fisik, ialah terwujud apabila seseorang tidak merasa sakit dan memang secara klinis tidak sakit, semua organ tubuh normal dan berfungsi normal atau tidak ada gangguan fungsi tubuh. Selanjutnya, kesehatan mental atau jiwa, mencakup dua komponen yakni pikiran dan emosional. Pikiran yang sehat tercermin dari cara berpikir seseorang, yakni mampu berpikir secara logis atau masuk akal, atau berpikir secara runtut. Yang kedua, emosional. Emosional yang sehat tercermin dari kemampuan seseorang untuk mengekspresikan emosinya. Misalnya, emosi pada takut, gembira, khawatir, sedih, dan sebagainya. Kemudian ada kesehatan spiritual. Ialah spiritual yang sehat tercermin dari cara seseorang dalam mengekspresikan rasa syukur, pujian, atau penyembahan terhadap Sang Pencipta alam seisinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada kesehatan sosial. Terwujud apabila seseorang mampu berhubungan dengan orang lain secara baik atau mampu berinteraksi dengan orang atau kelompok lain tanpa membeda-bedakan ras, suku, agama, atau kepercayaan, status sosial, ekonomi, politik, dan sebagainya, saling menghargai dan toleransi. Kesehatan merupakan hasil interaksi berbagai faktor internal dari dalam diri manusia maupun faktor eksternal dari luar diri manusia. Kemudian yang kedua ada lingkungan. Lingkungan merupakan semua yang ada di lingkungan dan terlibat dalam interaksi individu pada waktu melaksanakan aktivitasnya. Lingkungan tersebut meliputi lingkungan fisik, lingkungan psikososial, meliputi keluarga, kelompok, komuniti, maupun masyarakat. Masyarakat merupakan kelompok yang paling penting dan kompleks yang telah dibentuk manusia sebagai lingkungan sosial. Masyarakat adalah organisasi yang terbentuk akibat interaksi antara manusia, budaya,
lingkungan yang bersifat dinamis terdiri dari individu, keluarga, kelompok, dan community yang mempunyai tujuan dan sistem nilai. Klien atau ibu atau wanita merupakan bagian dari anggota keluarga dan unit dari community. Yang ketiga yaitu perilaku. Pengertian. Perilaku merupakan hasil dari pengalaman serta interaksi manusia dalam lingkungannya, yang terwujud dalam bentuk pengetahuan, sikap dan tindakan. Perilaku manusia bersifat holistik atau menyeluruh menurut IBI. Kemudian ada bentuk perilaku, ada dua macam, yaitu perilaku pasif atau respon internal, yaitu respon yang terjadi dalam diri manusia dan tidak secara langsung dapat terlihat oleh orang lain. Misalnya berpikir, tanggapan atau sikap batin, dan pengetahuan. Kemudian ada bentuk aktif, yaitu jika perilaku itu jelas dapat diobservasi secara langsung. Misalnya, ibu melakukan pemeriksaan kehamilan secara rutin. Karena perilaku ini sudah tampak dalam bentuk tindakan nyata, maka disebut overt behavior. C. Faktor yang mempengaruhi perilaku. Menurut Grant 1990, perilaku seseorang ditentukan oleh 3 faktor, yaitu pertama, predisposing factor, meliputi pengetahuan, sikap, kepercayaan, nilai, dan persepsi. Kedua, enabling factor, melingkupi lingkungan dan fasilitas dari sarana kesehatan. Dan yang ketiga, reinforcing factor, meliputi sikap dan perilaku petugas kesehatan. Kemudian ada perilaku profesional dari bidan mencakup pertama, dalam melaksanakan tugasnya, bidan berpegang teguh pada filosofi, etika, profesi, dan aspek legal. Bertanggung jawab dalam keputusan klinis yang dibuatnya, dan senantiasa mengikuti perkembangan pengetahuan dan keterampilan mutakhir secara berkala. Kemudian ada keturunan. Keturunan kualitas manusia diantaranya ditentukan oleh keturunan. Manusia yang sehat dilahirkan dari ibu yang sehat. Hal ini menyangkut dari persiapan wanita sebelum perkawinan, masa kehamilan, masa kelahiran, dan nifas. Keturunan juga memberikan pengaruh terhadap status kesehatan seseorang, mengingat potensi perubahan status kesehatan telah dimiliki oleh faktor genetik maupun tidak terlalu besar, tetapi akan mempengaruhi respon terhadap beberapa penyakit, menurut Hidayat 2004. Kemudian ada pelayanan kebidanan. Pelayanan kebidanan adalah suatu praktik pelayanan kesehatan yang spesifik, bersifat reflektif dan analisis, ditujukan pada wanita khususnya bayi, ibu, dan balita. Kerangka konsep. Klien dalam kebidanan adalah manusia atau wanita sebagai individu, keluarga, kelompok, masyarakat yang dinilai memerlukan atau mencari sendiri pelayanan kesehatan karena ada kebutuhannya, permasalahan, keadaan beresiko, atau keadaan darurat. Pandangan tersebut di atas merupakan dasar atau landasan untuk mencapai sasaran kebidanan pada ibu, bayi, dan anak balita. Bidan memberikan bantuan pada manusia atau wanita sebagai individu, keluarga, masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dan penyesuaian terhadap keadaan sehat atau sakit, ibu prakonsepsi, hamil, bersalin, nifas, BBL, gangguan reproduksi, masa reproduksi, sehingga tercapai sehat yang optimal. Bidan yang komprehensif memperhatikan klien atau pasien sebagai anggota keluarga atau community, membantu klien atau pasien keluarga dalam penyesuaian diri terhadap keterbatasannya, memahami norma sosial agar bisa berorientasi secara tepat,